Shalom, sahabat-sahabatku yang terkasih. Berjumpa lagi bersama saya, Nela Manurung. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar video ini semakin maju ke depannya. Baiklah, renungan yang boleh saya bawakan pada hari ini yaitu yang berjudul "Sekarang dekatkan dirimu kepada Allah, kebaikannya bersaksi terus-menerus". Ayat intinya terdapat di Kisah Para Rasul 14 ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Kita baca keterangannya di bawah. Dosa telah merusak keelokan bumi. Di atas segala sesuatu bisa terlihat bekas pekerjaan kejahatan, namun masih banyak tertinggal yang indah. Alam menyaksikan bahwa seorang yang tak terbatas kuasanya, agung dalam kebaikan, kemurahan, dan kasih, telah menciptakan bumi dan mengisinya dengan kehidupan dan kesenangan. Sekalipun dalam keadaan yang sudah rusak, segala sesuatu yang menyatakan hasil karya dari seniman besar itu. Kemana saja kita berpaling, kita dapat mendengar suara Tuhan dan melihat bukti-bukti kebaikannya. Nah, saya akan menjelaskan di sini sedikit. Dikatakan di sini dosa telah merusak keelokan bumi. Ya, benar ya teman-teman. Kenapa? Karena dosa itulah yang membuat kita semakin jaga jarak terhadap Tuhan. Kenapa seperti itu? Mungkin ketika kita melakukan sesuatu hal yang membuat kita merasa berdosa, kita tidak langsung meminta ampun kepada Tuhan. Kita mungkin berpikir, udahlah, itu mungkin sesuatu yang tidak disengaja, mungkin seperti itu ya teman-teman, sehingga kita tidak mengetahui bahwasannya kita telah membuat dosa yang telah merusak bumi yang sangat indah yang telah diciptakan Tuhan. Nah, dosa itu bukan saja hanya karena membunuh ya sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi mungkin saja kita menilai orang secara negatif saja itu sudah menimbulkan dosa dalam hati kita yang akan merusak diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Nah, di bumi ini banyak sekali kejahatan sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Hanya sedikit orang yang bisa berbuat baik, bukan berarti tidak melakukan ya teman-teman, tetapi masih banyak hal-hal yang lebih jahat yang dilakukan daripada yang baik. Apalagi di akhir zaman seperti ini, banyak sekali nabi-nabi yang palsu akan mendatangi kita. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu pemurah. Tuhan itu tidak memandang siapa kita. Dia telah menciptakan bumi dan mengisinya dengan kehidupan dan kesenangan. Tuhan itu memberikan kita setiap pagi napas kehidupan. Tuhan itu memberikan kita berkat-Nya. Tuhan itu juga menjaga kita sepanjang hari-hari kita. Maka dimanapun kita berada, kita selalu mendengarkan perkataan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan terhadap kita. Kita tidak tahu kehidupan kita sedetik kemudian atau sejam kemudian. Jangankan sejam, semenit atau sedetik kemudian kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Nah, Tuhan telah menunjukkan kebaikannya dengan menjaga kita. Contohnya di saat kita dalam berkendaraan, Tuhan selalu mengiring kita di perjalanan sehingga kita sampai ke tempat tujuan kita dengan selamat. Selanjutnya kita bacakan ya teman-teman. Dari gemuruhnya suara halilintar yang menggelegar dan deru gelombang lautan yang tak henti-hentinya sampai kepada lagu gembira dan paduan marga satwa di hutan, puluhan juta suara alam memuji Dia di darat, di laut dan udara dengan warna-warninya yang mengagumkan, beragam dalam kontras yang semarak dan terpadu dalam keharmonisan. Kita dapat melihat kemuliaan-Nya. Bukit-bukit abadi menceritakan kuasa-Nya kepada kita.
pepohonan yang melambai-lambaikan panji-panji hijaunya di bawah sinar matahari, bunga-bunga dengan keelokan yang luar biasa, menunjukkan kepada penciptanya, rumput hijau yang bagaikan permadani menutupi bumi bercerita tentang pemeliharaan Allah atas makhluk-makhluknya yang paling hina. Palung-palung laut dalam kedalaman bumi menyatakan kekayaannya. Ia menaruh mutiara di dalam laut, dan batu permata Ia menaruh mutiara dalam laut, dan batu permata di antara batu-batuan adalah pencintaan keindahan. Allah terus bekerja di surga. Dengan kuasanya tumbuh-tumbuhan, tumbuh subur setiap daun dan setiap bunga yang mekar. Setiap tetes hujan atau serpian salju, setiap puncak rerumputan, setiap daun dan bunga dan semak bersaksi tentang Tuhan. Hal-hal kecil ini begitu umum di sekitar kita. Ajarkanlah pelajaran itu, tidak ada yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Baik sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan siapapun berhak untuk memuliakan nama Tuhan, tidak terkecuali dengan rumput-rumputan. Dikatakan di sini mereka memuji Tuhan dengan cara melambai-lambaikan. Matahari juga memuji Tuhan, bunga-bunga juga, semuanya yang diciptakan Tuhan dapat memuji Tuhan. Apalagi kita manusia yang mempunyai akal pikiran, patutlah kita selalu memuji Tuhan atas kebaikannya, atas sukacita yang senantiasa diberikan kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan selalu melimpah kepada kita. Kita tidak pernah menyadari bagaimana Tuhan selalu menyertai kita. Di saat kita dalam pencobaan, kita akan bilang, Tuhan, mengapa Engkau berikan aku cobaan seperti itu? Tetapi kita tidak mengetahui bahwasannya Tuhan itu sangat baik sama kita. Tuhan itu selalu beserta kita. Tuhan selalu menyertai kita, selalu memberikan berkatnya, selalu memberikan kita kesempatan untuk berserah dan mendekat kepada Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku, demikianlah renungan yang boleh saya bawakan. Intinya, ketika kita bangun tidur, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan cara kita berdoa pagi, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita senantiasa selalu berkata, Tuhan lindungi aku satu hari ini Tuhan. Nah, demikianlah renungan yang boleh saya bawakan. Semoga sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan yang mendengarkan renungan ini semakin terberkati oleh Tuhan, semakin senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman video ini. Terima kasih.